Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitriani Lubis, J1 A11 8059. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berkaitan dengan serat sebagai komponen pangan. Sebelum masuk pada pokok pembahasan yang utama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu serat. Serat pangan dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Pada tempe merupakan pangan fungsional yang mempunyai potensi untuk mengatasi penanggulangan penyakit seperti anemia. Tempe mengandung zat gizi yaitu zat besi, asam folat, vitamin B12 yang mampu meningkatkan kadar hemoglobin tubuh. Pada jamur tiram mengandung antioksidan, memiliki komponen antibakteri, bisa menurunkan kolesterol dan trigliserida, serta mencegah kanker. Bisa dilihat bahwa tempe dan jamur tiram sama-sama memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Pada review jurnal ini, saya mengangkat jurnal yang berjudul Formulasi Sosis Analog Sumber Protein Berbasis Tempe dan Jamur Tiram sebagai Pangan Fungsional Kaya Serat Pangan, yang ditulis oleh Dewi Pratiwi Ambari, Faisal Anwar, dan Evi Damayanti. Masuk pada bagian abstrak, tujuan penelitian ini ialah untuk mengembangkan formulasi sosis berbasis tempe dengan penambahan jamur tiram sebagai pangan fungsional kaya protein dan serat pangan untuk produk camilan sehat bagi anak-anak. Sosis diformulasikan dengan penambahan jamur tiram melalui metode trial dan error. Pada abstrak dituliskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan formula sosis berbasis tempe dengan penambahan jamur tiram sebagai pangan fungsional kaya protein dan serat pangan untuk produksi camilan sehat bagi anak-anak. Sosis diformulasikan dengan penambahan jamur tiram melalui metode trial dan error. Sekarang masuk pada pokok pembahasan di latar belakang. Di sini dituliskan bahwa masalah gizi ganda yang sedang dialami Indonesia saat ini yaitu masalah gizi kurang dan gizi lebih. Kasus gizi kurang telah berhasil ditekan oleh pemerintah dengan berbagai program kesehatan. Namun di sisi lain, prevalensi kasus gizi lebih atau obesitas telah mencapai 14% pada balita, 9,2% pada anak-anak, dan 21,7% pada orang dewasa. Salah satu penyebab utama dari obesitas adalah tingginya asupan makanan tinggi kalori dan lemak serta rendahnya asupan serat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah obesitas ini ialah melalui pendekatan inovasi produk kaya serat yang menyehatkan. Jenis pangan yang dapat dioptimalkan keberadaannya ialah tempe dan jamur. Pemanfaatan tempe dan jamur sampai saat ini masih terbatas. Tempe mempunyai kandungan gizi yang cukup baik, harga yang relatif murah, dan ketersediaan yang sangat berlimpah. Beberapa komponen penting dalam tempe yang bermanfaat bagi kesehatan ialah kandungan asam amino, asam lemak, asam tidak jenuh, dan isoflavon. Penambahan jamur tiram produk olahan tempe dapat meningkatkan kandungan serat produk. Produk olahan tempe dan jamur yang berpotensi untuk dikembangkan ialah sosis. Karena sosis cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai pangan sumber protein yang praktis. Salah satunya yaitu adanya kandungan serat yang bermanfaat bagi kesehatan. Saat ini belum ada produk sosis yang kaya gizi dijadikan sumber protein dan serat. Oleh karena itu, pengembangan produk sosis berbasis tempe dan jamur tiram perlu dilakukan untuk menghadirkan produk sosis yang berbasis tempe ini sebagai pangan kaya gizi yang baik untuk anak-anak serta orang dewasa. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental. Adapun rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 2 kali pengulangan yang terdiri dari 1 faktor yaitu proporsi penambahan jamur tiram terhadap bahan dasar tepung tempe.
Sedangkan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempe kedelai murni dan jamur tiram yang tersedia di pasar atau di mana saja. Nah, sedangkan bahan pendukung yang digunakan ialah air es, garam, tepung maizena, putih telur, dan lain-lain. Pada tahap penelitian, yaitu 1. Pembuatan tepung tempe. Proses pembuatan tepung tempe meliputi sleaching, blanching dengan uap panas pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Pengeringan dengan suhu 55 derajat Celcius pada rentang waktu 12-18 jam. Dan tahap pembuatan tepung tempe selanjutnya adalah pengeringan. Tepung yang dihasilkan dikelompokkan menjadi 3, yaitu tepung A, tepung B, dan tepung C. Tepung-tepung tempe tersebut dibandingkan karakteristik fisiknya dengan SNI 0131441992 tentang tepung kedelai dikarenakan belum adanya SNI tepung tempe. Yang kedua yaitu formulasi sosis dengan penambahan jamur tiram. Formulasi sosis tempe dengan penambahan jamur tiram dilakukan dengan 5 taraf penambahan jamur tiram, yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% terhadap bahan dasar tepung tempe. Yang ketiga yaitu sifat organoleptik. Uji organoleptik digunakan untuk menilai penerimaan panelis serta menentukan formula terpilih. Uji hedonik dilakukan terhadap 30 panelis semi terlatih. Nilai yang diberikan berada pada rentang 1-7. 1 untuk nilai sangat tidak suka dan 7 untuk nilai sangat suka. Panelis dianggap menerima sampel bila nilai yang diberikan lebih dari 3. Selanjutnya yaitu klaim gizi dan kontribusi zat gizi. Klaim kandungan zat gizi sosis tempe dengan penambahan jamur tiram ditentukan berdasarkan aturan BPOM, yaitu pangan dikatakan sebagai sumber protein jika mengandung tidak kurang dari 20% ALG per 100 gram dalam bentuk padat. Kriteria klaim kandungan zat gizi serat pangan sebagai kaya atau tinggi yaitu 6 gram per 100 gram. Adapun kontribusi zat gizi sosis tempe dengan penambahan jamur tiram dihitung berdasarkan AKG anak usia 10-12 tahun dengan asumsi anak memiliki berat badan ideal berkisar antara 35-38 kg dan tinggi ideal juga berkisar antara 138-145 cm. Nilai kecukupan zat gizi yang dikalkulasikan pada penelitian ini berfokus pada energi, protein, dan serat pangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Formula terpilih adalah sosis tempe dengan penambahan jamur tiram sebesar 20%. Penambahan jamur tiram tersebut tidak menyebabkan perbedaan nyata terhadap keseluruhan atribut hedonik, karakteristik fisik, dan daya cerna protein. Kandungan protein produk sosis terpilih memberikan kontribusi sebesar 24% ALG, sehingga memenuhi klaim sebagai pangan sumber protein. Demikianlah persentase dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kata yang tidak dimengerti. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.